Shalom saudara, saudara siap mendengar firman-Nya hari ini? Haleluya, firman-Nya selalu akan menyegarkan kita, yang membersihkan kita dari segala kepercayaan yang tidak benar, sehingga kita boleh melihat yang sebenarnya, tahu lebih lagi kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita lebih lagi. Amin saudara, haleluya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak lagi dikuasai roh perbudakan yang membuat kita takut lagi, tapi roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu ada di Galatia 4. Ya, dulu waktu di perjanjian lama, ya kan, atau sebelum kita lahir baru, sebelum kita jadi anaknya, ada roh perbudakan yang membuat kita takut. Selalu ada rasa kurang layak, takut salah, takut dihukum, ya kan? Tapi setelah kita menjadi anaknya, haleluya, setelah Yesus bangkit, sebetulnya setiap manusia berhak menjadi anak Allah. Kita yang percaya sudah diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukan Yahweh ya. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Tapi kenapa kalau saudara perhatikan, banyak anak Tuhan masih ada perasaan takut, perasaan kurang layak, ya kan, seolah-olah masih belum bisa datang kepada Dia dengan bebas, dengan keberanian. Nah, saya percaya hari ini firman itu akan menolong kita ya. Akan menolong kita, saudara. Izinkanlah firman-Nya dengar lagi, karena iman kita bisa terus bertumbuh. Ya, haleluya. Kita langsung saja dikatakan di Roma 1 ya, dikatakan di Roma 1, kita baca aja ya dari firman-Nya ya. Dari Roma 1 dikatakan ayat 16. Ya kan? Aku memiliki keberanian yang kokoh dalam Injil ya. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Thank you Lord Jesus. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, orang Indonesia, orang siapapun ya. Menyelamatkan, ya kan? Bukan hanya kita selamat untuk masuk surga, tapi juga menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan, menjadikan makmur, ya kan? Menjadi utuh, shalom shalom, ya kan, roh jiwa tubuh kita. Nah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya kan? From faith to faith. Dari iman ke iman. Ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan kita yang sudah percaya sama Yesus sudah dijadikan orang benar. Itu 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, kita sebagai orang benar, kita sekarang yang sudah lahir baru, kita seharusnya hidup oleh iman. Ya toh? Tapi ada beberapa ayat yang sayang sekali disalah tafsirkan, sehingga kemudian dari situ ada salah pengertian yang kemudian dimasukkan unsur seolah-olah, ya kan, dari iman ke perbuatan, ke iman ke perbuatan, sehingga jadi berat. Ya, kita langsung saja ya, kita ini contohnya ya, ini contohnya kita lihat di sini ya, kita lihat di sini contohnya ya. Apa yang menyebabkan kita sebagai anak Tuhan tidak bisa leluasa terima dari Tuhan? Ya kan, seolah-olah masih ada yang kurang, mungkin masih harus begini, mungkin harus begitu. Ya kan, lihat perbuatan kita, ya kan, lihat kelayakan kita. Ya kan, kita lihat di sini ya. Saudara tahu cerita mengenai anak bungsu, anak sulung ya. Kita tahu anak bungsu di mana dia minta warisan dia, terus bapaknya sebetulnya bagi antara mereka berdua. Ya, kemudian dia pergi, dan kemudian setelah dia habiskan warisan dia balik. Sebelum sampai di rumah, bapaknya sudah lari ya, memeluk dia, nggak kasih dia kesempatan untuk bilang, udah aku jadi pegawainya bapak aja. Tidak, dia bilang anakku. Dia tetap menyebut anak bungsu itu yang sempat meninggalkan rumah bapaknya, dia tetap menyebutnya anakku. Ya kan, sama juga saudara dan saya. Kita dulu, Adam adalah diciptakan seperti Tuhan ya, seperti Allah, segambar dengan rupa Allah. Ya kan? Tapi sayang, kemudian manusia memilih pisah. Tapi setelah kita ditebus,
Dia mau tetap menerima kita sebagai anak dia. Kita tidak jadikan budak dia. Amin, saudara, haleluya. Nah, kita harus tahu di dalam kekristenan, jangan izinkan pengertian yang tidak jelas bikin campur aduk ya. Sama Tuhan, itu sama manusia, sama iblis, itu sepertinya bingung, tidak jelas. Padahal kalau kita berhadapan sama Tuhan, dengan iblis, dengan manusia, itu beda. Amin, saudara, haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, kita mengumpas bagaimana saya bicara di sini mengenai mentalitas, sikap kita. Kenapa anak Tuhan susah menerima dari Tuhan? Ya kan, banyak yang kepahitan, kecewa, ya kan, padahal sudah lama ikut Tuhan, yang harusnya kalau menurut standarnya firman Tuhan Yesus bilang, ya kan, kalau kita terus pakai cooknya dia yang mudah dan bebannya yang ringan, harusnya jiwa kita semakin lama semakin lega. Tapi kenapa kok banyak kekecewaan? Ya kan, ada juga yang iri hati, berselisih, ya kan, banyak hal. Nah, kita lihat di sini ya, kita langsung saja, karena waktu itu setelah anak sulung itu balik, ya kan, setelah dipakaikan oleh bapaknya, dipulihkan ya, dikasih jubah, ya kan, luar biasa ya, seperti kita waktu kita terima Tuhan Yesus pertama kali, kita seperti anak sulung ya, ya kan, kita dipulihkan, kita dikasih jubah anugerah kebenaran, kita dipakaikan Kristus, kita dikasih cincin, bicara mengenai otoritas, ya kan, terus kita dikasih sandal. Ya kan, perjalanan kita, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Tuhan Yesus gembala kita. Kita hanya perlu berjalan di dalam apa yang Tuhan sudah siapkan. Terus sudah gitu dipestain lagi, lembu tambun. Ya kan? Tapi kita lihat di sini, sikap dari anak sulung itu bicara mengenai saudara dan saya yang sudah berapa lama ikut Tuhan, udah berapa lama jadi anak Tuhan. Ya, jangan sampai kita terus-menerus bersikap seperti ini. Ini adalah penghalang, karena ada sesuatu pengertian yang salah dalam tubuh Kristus, bahwa dosa adalah penghalang untuk iman bekerja. Dosa adalah penghalang untuk menerima dari Tuhan seperti di perjanjian lama. Di perjanjian baru ini, terbalik ya. Justru orang-orang berdosa, kalau mau terima terus dari Tuhan, mau merendahkan diri, justru akan lepas dari dosa. Kita juga begitu. Karena ya kan, nanti kita nanti ke situ setelah kita baca ini ya. Kita baca ini ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya, waktu dia dengar anak bungsu itu kembali, nah anak sulung ini punya kebiasaan apa-apa tidak langsung ke bapaknya. Makanya saya nasihatkan anak Tuhan, jangan apa-apa langsung ke pendeta. Apa-apa langsung ke Tuhan aja dulu, ke Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kenapa kita dikasih Roh Kudus? Dia roh kebenaran. Tapi saya nggak biasa, Ibu Monica. Saya bukan pendeta. Iya, tapi bisa nanya seperti bicara sama teman aja. Tuhan, saya nggak ngerti ini. Amin, saudara. Dia ada di dalam kita kok. Saudara merasa nggak merasa, mulai. Ya kan, mulai bina hubungan. Tanya aja dulu. Dengan hati hati rileks, tapi dengan hati. Saya juga pernah dengan waktu saya santai berapa tahun yang lalu, saya cerita lagi deh. Saya dengan santainya lagi duduk di tempat tidur, dengan santainya lipat kaki, saya baca firman, terus saya bilang ini, Tuhan, saya nggak ngerti ini perkataan ini apa ya artinya, Tuhan. Dengan santainya aja, kan firman Tuhan bilang dia ada di dalam kita, roh kebenaran, ya kan. Saudara tahu nggak, hari itu saya waktu itu di Jepang berapa tahun yang lalu, saya pergi ke luar kota, ke gereja lain yang biasanya saya tidak pergi. Dan di situ pendetanya lagi membahas satu kata itu yang saya tanya. Apakah itu kebetulan? Itu bukan kebetulan. Ya kan, kenapa saya ingat terus? Karena memang saya tanya satu hari sebelumnya. Ya mungkin Tuhan tidak akan jawab selalu seperti itu. Tapi kalau saudara percaya aja seperti anak kecil, saudara. Ya kan? Saudara mulai tanya. Terus mulai lihat lebih lagi firmannya ya. Bukan dengar suara yang aneh-aneh. Setelah itu, setelah saudara tanya, baru saudara ikutin hati, mau tanya sama siapa. Ya kan? Ada serak nggak? Misalnya tanya sama siapa, ya kan, jangan asal tanya, saudara. Karena kalau kita tanya orang itu belum ada pewahyuan, dia bisa kasih pengertian dari pengertiannya dia sendiri yang belum tentu benar. Baru-baru ini terjadi sama satu orang. Orang itu bilang, Monica, kok dia kasih pengertian ini ya? Oh, itu nggak sesuai firman loh. Padahal itu pemimpin kelompok studinya.
Kenapa? Karena kedewasaannya belum. Orang ini yang tanya ke dia di area tertentu, dia sudah lebih dewasa gitu loh. Amin. Makanya kita harus hidup dipimpin oleh firman sama rohnya. Mulai tanya, dan setelah itu tanya, mulai lebih lagi baca firman ya, sehingga kita lebih ngerti, saudara. Amin. Karena karena sekarang kekristenan kita itu bukan suatu yang legalistik. Oh, Tuhan di mana, kita di mana? Dia ada sama kita loh. Dia sudah mendekatkan dirinya sama kita lebih dulu. Dia sendiri yang memilih untuk tinggal sama kita. Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita, memutuskan untuk selalu beserta kita, untuk mendampingi kita, untuk membangun kita, melindungi kita, meningkatkan kita. Dia yang sudah memutuskan. Kita yang perlu mulai kasih respon. Amin. Tidak lagi punya mentalitas seperti di perjanjian lama. Apa-apa harus lewat pendeta. Ya kan? Saya menghormati pendeta. Pendeta ada otoritas, saudara. Tuhan kasih. Amin, saudara. Waktu saya juga sebagai jemaat, pendeta saya ngomong ini, saya menghormati loh. Saya nggak berani bicara yang tidak baik di belakang dia loh. Dan saya tidak mau dengar orang bicara tidak baik. Saya menghormati. Kenapa? Punya hubungan pribadi sama Yesus. Kalau kita punya hubungan pribadi sama Yesus, kita akan tahu bagaimana menghormati pekerja utusannya, saudara. Kita nggak akan sembarangan. Amin. Saya tidak dekat secara manusia. Saya tidak dekat sama gembala saya waktu saya di Jepang. Tapi karena saya dekat sama Yesus, saya nggak berani sembarangan bicara tentang dia, dengar tentang dia. Saya jaga oleh anugerah Tuhan. Karena saya menghormatin kepala semua pelayan tuh Yesus. Yesus tuh gembala agung. Kalau kita punya hubungan pribadi sama dia, kita menghormati dia, kita akan tahu bagaimana menghormatin utusannya dia. Amin. Dan itu jadi berkat. Amin, saudara. Haleluya. Gembala saya adalah berkat. Saya juga suka memberkati dia. Amin. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita bicara mengenai bagaimana, kenapa? Karena sikap-sikap ini ya, sikap budak, masih seperti hamba, seperti budak. Seolah-olah kita belum anak, seolah-olah ini persis seperti anak sulung ini. Maka marahlah anak sulung itu, ya kan, setelah dia dengar dari salah satu pelayannya. Ada masalah, dia nggak langsung tanya bapaknya. Dia cuma tanya kepada pelayannya. Pelayannya tidak kasih semuanya. Pelayannya tidak mengerti hati bapaknya. Namanya cuma pelayan. Cuma bilang, oh karena dia nggak apa-apa, udah langsung dipestain. Pelayannya juga tidak mengerti hati bapaknya. Makanya dia ngomongnya juga cuma begitu aja. Oh karena adikmu tuh udah balik, terus dia baik-baik aja, makanya dia sehat-sehat, jadi bapakmu seneng, makanya dipestain. Sama sekali tidak ada menunjukkan hati bapaknya. Jadi anak-anak, nah kenapa kan? Marahlah anak sulung itu. Dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya. Jadi rupanya, perhatikan di sini, ayahnya keluar bicara sama dia loh. Rupanya dia nggak terlalu mau dengar loh. Dia masih kekeh. Ada sesuatu yang terikat di pikiran kita. Kalau kita nggak mau dan menerima, ya ada kebenaran yang kita masih kayaknya belum bisa nembus. Kenapa? Karena kita harus rela rubah cara pikir kita. Nah dia nggak mau dengar karena bapaknya udah berbicara sama dia. Tapi ia menjawab ayahnya. Dia masih marah, masih membiarkan perasaannya lebih menguasai dia. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Nah, udah bertahun-tahun. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Ya. Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itu Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Ini saya sedang bicara mengenai mentalitas yatim, mentalitas budak.
ya kan, sayang, ya kan, sayang kalau hidup kekal. Injil tuh diberitakan seperti kita tuh jadi budak, ya kan, lebih lebih menekankan kita melakukan untuk Allah, untuk Tuhan, dan dia seperti Allah, dia belum jadi Bapak, daripada menekankan, memfokuskan pada apa yang Yesus sudah perbuat untuk kita. Itu jadi masalahnya seperti anak sulung ini. Mentalitasnya mentalitas budak. Apa-apa percaya saya harusnya diberkati karena saya sudah berupaya keras. Begini dan begitu. Saya mau diberkati berdasarkan kelayakan saya sendiri. Ya kan, dan ini bertahun-tahun dia tidak mau dengar bapaknya ngomong. Dia tidak memperlakukan bapaknya sebagai bapak yang baik. Ya kan? Kalau dia perlakukan bapaknya sebagai bapak yang baik, dia tidak akan salah mengerti. Kenapa? Dia tidak bisa melihat hati bapaknya. Karena dia terlalu fokus sama perbuatan benarnya dia sendiri. Saudara, mata kita itu dirancang hanya bisa fokus kepada satu objek. Mata kita tidak bisa dirancang kepada fokus kepada dua objek sekaligus. Berarti kalau kita fokus ke satu hal, yang lain ada kelihatan, tapi yang lain tidak fokus. Yang fokusnya itu cuma satu. Sama aja sekarang saya melihat ke kamera ini. Ya kan, saya lagi fokus ke kamera itu. Saya juga yang lain ya kelihatan, tapi tidak terlalu fokus. Yang fokus ke kamera aja. Dan mata kita tidak dirancang untuk kita ngelihat diri kita kan, untuk ngelihat ke dalam. Mata kita dirancang untuk ngelihat keluar. Dan ngelihat itu berarti apa? Mata rohani kita juga dirancang untuk berfokus kepada Yesus, kepada firman-Nya, firman kasih karunia, kepada penebusannya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan untuk demikian. Oke, sekarang kita balik deh, ya kan? Kita nggak akan bicara mengenai itu, saya akan kasih prinsip dari firman-Nya sebentar, saudara. Kalau saudara rela mendengar ini, saudara perhatikan betul. Saudara akan sangat dibantu untuk menerima dengan leluasa lebih lagi. Sebenarnya tidak rumit. Itu yang seperti Tuhan Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Kita lihat di sini ya. Thank you, Lord Jesus. Jadi masalahnya ini sebetulnya sudah ada di, kita lihat di, ini adalah apa yang orang-orang Israel sebetulnya punya masalah ya. Orang Israel. Tadi dikatakan di Roma 1 ayat 16 kan, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Ya kan? Pertama-tama orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, orang siapapun. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Thank you, Lord Jesus. Bahwa, haleluya. Saudara perhatikan, ya kan? Waktu saudara menerima Yesus, ya kan? Saudara hanya mendengar apa? Mendengar Injil. Kenapa saudara mau percaya kepada Injil? Karena saudara tahu saudara tidak bisa diselamatkan oleh jerih payah saudara sendiri. Amin, saudara. Saudara mau mengakuin, saya butuh penyelamat. Ya kan? Nah, sikap itu harusnya dijaga terus. Karena kita diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Nah, tetapi ini sebagai contoh Roma 10, kenapa ada orang-orang yang walaupun baca Alkitab Perjanjian Baru tidak bisa melihat Yesus sebagai penebus. Saudara, ini. Dan ini alasan juga membuat anak Tuhan menerima kesukaran untuk terima dari Allah sebagai Bapa. Kenapa? Karena sikap ini. Jadi biarlah sikap ini kita rubah. Biarlah kebaikan Allah mengubahkan kita. Kita jangan lagi bersikap seperti anak sulung tanpa kita sadarin. Karena sudah lama ikut Tuhan. Ya kan, sudah begini dan begitu. Lantas fondasinya tanpa disadari berubah. Nah, kita baca di sini apa yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima. Nggak kelihatan, akan ada kebutaan. Ada selumbar yang menutupin ya. Saya baca dari ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini Rasul Paulus bicara mengenai orang Yahudi. Ya kan, supaya, karena Rasul Paulus itu Farisi ya. Tadinya dulu Farisi, dia bertobat,
dia orang Yahudi, dan dia ada kerinduan, aduh kenapa nih orang-orang banyak yang gak mau terima Yesus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Seperti dia dulu. Rasul Paulus begitu, dia Farisi, namanya dia Farisinya elit. Farisi di atas Farisi, bukan Farisi yang sembarangan. Dia benar-benar Farisi yang punya semangat dan prestasi. Prestasinya apa? Geret orang-orang Kristen, ya kan, masukin di penjara. Bahkan mungkin ada yang dibunuh, ditimpukin batu. Salah satunya Stefanus ya, bahasa Indonesia, Stephen ya, ditimpukin batu. Dia setuju, ya kan, itu prestasi dia, ya kan. Makanya dia bilang, dia sadar, waduh mereka tuh sungguh-sungguh giat untuk Allah, sepertinya buat Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, kenapa? Pengertian apa? Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Tidak mengenal kebenaran Allah. Dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Berusaha seperti anak sulung ini. Mentalitas orang upahan. Hireling. Ya kan? Harus diupahin. Harus mau terima sebagai upah jeripayahnya. Punya kesulitan terima begitu aja sebagai warisan. Ada kesulitan. Kenapa? Karena pengen terima karena kelayakannya, kepengen dianggap gitu loh. Kepengen dianggap, kepengen ada kehormatan dari manusia, ya kan? Dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya kan? Ini sesuatu yang peringatan juga untuk kita, anak-anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, percaya Tuhan, mulai giat ikut pelayanan di gereja, ikut kegiatan apa, ya kan? Jangan sampai kita kemudian lupa dasar kita ya. Tapi apa yang saya ajarkan hari ini, ingat Injil. Ini kalau saudara dengar benar-benar, ini sangat memerdekakan. Saudara ada kuasanya, saudara akan dibantu, akan dirubahkan, mata saudara akan dicelikan, supaya selubung itu diambil dari saudara, sehingga saudara bisa menerima, ya kan, apa yang selama ini terus menerus kayak tembok itu nggak bisa dilompatin, kayak nggak bisa ada jalan keluarnya. Amin. Tapi juga untuk saudara yang mau peningkatan, saudara juga bisa terima. Kenapa? Karena Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Amin. Nah, ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Waktu saudara menerima kebenarannya Allah melalui pengorbanan Yesus, saudara menerima keselamatan. Saudara diselamatkan. Betul kan? Saudara memperoleh kebenaran itu. Waktu saudara mengaku, iya, saya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dengan perbuatan saya sendiri. Saat itu saudara merendahkan diri saudara percaya dengan sepenuh hati, saudara mengaku, ya kan? Sehingga saudara menerima kebenaran Allah. Saudara dipakaikan Kristus, saudara jadi anak Allah, ya kan? Sebab, ini saya mau bicara, ya, supaya saudara jangan dibikin rumit sama si ular tua, sehingga dia mencuri, membunuh, merusakkan hidup saudara. Terus menerus tinggal dalam masalah yang sama bertahun-tahun. Kenapa? Karena ada faktor, ada satu penipuan, ya kan, yang membuat mata saudara, ya kan, bukan kepada kebenarannya yang karena iman, ya. Saudara perhatikan, dengar terus ya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara tidak diselamatkan karena saudara melakukan. Saudara diselamatkan karena saudara mendengar Injil. Ya, ingat itu saudara. Saudara diselamatkan, saudara mengalami transformasi, mujizat yang terbesar. Bukan karena saudara melakukan ini itu kan. Bukan karena saudara berupaya, saudara puasa 80 hari, 40 hari. Tidak kan? Saudara dengar, saudara percaya, saudara mengaku, ya kan? Saudara diselamatkan. Nah, Musa ini bukan kebenaran yang seperti saudara alamin. Ini kebenaran yang tidak sesuai. Yang, ya kan, dikatakan kebenaran karena hukum Taurat. Jadi ada dua, ya kan, kebenaran karena iman, kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya.
Dan ini bukan fondasi saudara loh. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ini kebenaran karena iman berkata. Kebenaran karena iman berkata. Kebenaran karena iman berkata. Jadi iman kita dengan perkataan kita tuh sangat ada hubungannya. Ya. Ada satu penipuan seolah-olah tidak ada hubungannya. Yang penting langsung melakukan. Tapi tidak. Firman-Nya mengatakan, kebenaran karena iman berkata. Kenapa saudara selamat? Apa yang saudara lakukan waktu saudara selamat? Saudara dengar, saudara percaya, saudara mengaku. Ya, kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ini bicara mengenai Roma pasal 4 ayat 25. Yesus Kristus ya kan sudah diutus. Dia anak Allah yang diutus untuk menjadi dosa. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dan dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dan itu semua bukan rekayasa kita. Itu bukanlah jeripayah manusia. Itu adalah dari Allah. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Bukan penyebabnya bukan manusia. Manusia bukanlah yang merancangkan karya keselamatan. Itu semua dari Allah. Dari Bapa kita yang mengasihi kita. Kita sudah dijadikan anak Dia. Dia yang telah memutuskan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Wow, saudara. Thank you Lord Jesus. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Wow, maksudnya apa Ibu Monica? Kita nggak usah susah-susah, ya kan? Bukan manusia yang setengah mati sampai Yesus turun, tidak. Allah yang utus Yesus. Allah juga yang menjadikan Yesus pendamaian bagi dosa kita. Kemudian Allah membangkitkan kita. Dan sekarang Dia sudah jadikan itu mudah, tidak rumit. Dengan apa? Dengan kita mengakuin. Waktu kita dengar firman iman, ya kan hati kita dijamah. Dari hati kita mengakuin Yesus sebagai Tuhan. Kita mengakui Dia sebagai penyelamat kita. Dan kita mengalami mujizat, saudara. Dan seharusnya begitu terus untuk kita menerima dari Tuhan. Amin, saudara. Firman itu dekat kepadamu. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sudah ada Roh Kudus yang adalah roh kebenaran di dalam hati saudara dan saya. Jadi saat kita sudah sebagai anak Allah, kita sudah dilahirkan kembali. Saat kita dengar firman, haleluya. Harusnya firman iman, kita harusnya mengiyakan, mengaminin. Amin, saudara. Haleluya, itulah firman iman yang kami beritakan. Iman tidak bisa diaktifkan, tidak bisa hidup kalau tidak, ya kan, diaminin. Amin, saudara. Kalau firman itu tidak dipercaya dan diperkatakan, firman itu mati. Amin. Inilah faktor anak Tuhan lupa. Karena matanya difokuskan kepada perbuatan. Jadi seolah-olah Injil kekuatan Allah yang menyelapkan di dalamnya kebenaran Allah plus kebenaran manusia. Tidak. Di dalam Injil itu hanya ada kebenaran Allah. Amin. Hanya satu jalan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kebenaran Allah yang memimpin. Kebenarannya Allah. Jangan rubah. Bukan kebenaran Allah plus manusia. Kebenaran Allah yang memimpin dari iman ke iman. Iman ke iman, ke iman, ke iman. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin, saudara. Jadi berarti yang harus dipentingkan setelah ini, setelah kita lahir baru, bukan langsung kepada perbuatan kita, bukan langsung kepada jerih payah kita, pelayanan kita, pengorbanan kita. Jangan. Itu sebabnya banyak yang sakit hati, banyak yang kecewa, terus nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi melayani, nggak mau lagi menabur. Kenapa? Ya kan? Karena didorong, belum tahu ini belum berakar betul, terus didorong-dorong langsung pelayanan untuk membuktikan kerohaniannya. Dan itu bukan begitu.
Amin, saudara. Haleluya. Itulah firman. Nah ini, saudara, kenapa saudara mengalami mujizat? Apakah saudara hebat? Kok sampai bisa transformasi? Apa yang saudara lakukan sampai saudara bisa transformasi loh? Ya kan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa saudara dilahirkan kembali? Karena saudara percaya dengan hati dan saudara mengaku apa yang saudara percaya. Itu sebabnya saudara mengalami mujizat yang terbesar. Dan itu tidak rumit kan? Amin, saudara. Karena dengan hati orang percaya, dengan hati saudara percaya dan dibenarkan, dengan hati saudara percaya kepada kebenarannya Allah, yaitu Yesus. Bukan kebenaran saudara sendiri, tapi kebenarannya Allah, yaitu Yesus, yang sudah menggenapi hukum Taurat. Amin, untuk kita, sehingga kita dibenarkan. Dengan hati kita percaya kepada Yesus sebagai penebus kita. Kita tidak menebus diri kita, kita percaya dengan hati. Dan dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Wow. Itu mujizat. Dan itu hukum roh kehidupan itu harusnya begitu terus. Harusnya percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Percaya dengan hati, mengaku. Percaya apa Ibu Monica? Nanti kita belajar lagi ya. Kita dengar firman-Nya ya. Karena haleluya, thank you Lord Jesus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenarannya, kepada kebenarannya Allah. Bahwa saya tidak bisa dibenarkan, saya tidak dilayakkan seperti anak sulung ini walaupun sudah bertahun-tahun. Ya kan? Makanya jaga prioritas. Tuhan suruh kita jaga prioritas loh. Prioritas itu penting sekali, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena anak sulung ini bertahun-tahun. Mungkin dulunya dia nggak begitu, tapi prioritasnya mulai geser. Kegiatan, perbuatan itu lebih menjadi prioritas. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan hati kita percaya kepada dan dibenarkan, percaya kepada anugerah kebenaran, percaya terus kepada Yesus sebagai kelayakan kita. Kalau kita terus-menerus percaya, terus-menerus ya, percaya kepada Yesus sebagai kelayakan kita, kita akan terus-menerus prioritaskan hubungan kita sama Dia. Kita akan prioritaskan mencari dulu kerajaan Allah. Kalau kita mau terus-menerus jaga fondasi kita. Karena dengan hati kita percaya kepada anugerah kebenaran. Bahwa saya dilayakkan karena Yesus. Saya dilayakkan karena Yesus. Sekarang juga saudara, saya terus bertahun-tahun Tuhan didik saya jadi pemimpin doa. Tapi saya harus ingatkan dari waktu ke waktu. Apalagi kalau Tuhan sudah pakai untuk bantu orang. Untuk ini dan itu. Apalagi untuk berdoa. Ya kan, terus ada terobosan. Saya harus ingatkan diri saya. Saya harus ingatkan bahwa ini bukan kelayakan saya. Kenapa? Supaya jangan geser. Seolah-olah, wah karena udah ini berdoa, sudah pimpin doa, sudah pelayanan, wah Tuhan pasti gini. Wah, no, bahaya itu. Itu adalah apa yang iblis inginkan. Supaya apa? Supaya mengalami seperti anak sulung ini. Dia mau supaya iblis musuh mau menghalangin anak Tuhan terima dari Bapa. Dia mau menghalangin agar anak Tuhan jangan sampai mengalami warisannya, karena kan dia tahu kalau anak Tuhan sampai tahu dapat pewahyuan terus jaga posisinya, anak Tuhan itu akan terus-menerus mengalami ya kan kasih karunia-Nya, anugerah kebenarannya. Kalau terus-menerus apa yang terjadi? Dia akan berkuasa dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu Roma 5 ayat 17. Itu adalah apa yang musuh sangat-sangat takut. Dia mau menguasai, mengecoh manusia, mencuri, membunuh, merusakkan. Ya kan, dibuat sibuk. Ya kan, seperti tadi kita baca. Mereka giat tapi bukan dengan pengertian yang benar. Sehingga jadi masalah, nggak ada sukacita. Susah. Katanya beriman tapi susah terima dari Tuhan. Ya kan? Padahal di sini ini hukum roh kehidupan. Dengan hati percaya dan dibenarkan. Dengan hati by faith believe unto righteousness.
Believe unto righteousness itu percaya kepada kebenarannya Allah, bukan kebenaran perbuatan kita loh. Jangan pernah geser dari ini. Karena firman Tuhan mengatakan, grace reign through righteousness. Kasih karunia berkuasa di atas, ya kan, melalui anugerah kebenaran. Kalau kita terus-menerus jaga posisi ini dengan terus-menerus merendahkan diri kita. Kita tidak cari kehormatan manusia, validasi manusia, penerimaan manusia. Kita tidak cari itu, kita tidak pentingkan itu ya. Kita tapi jaga fondasi ini. Saya dibenarkan karena Yesus. Firman-Nya mengatakan di mana? Bahwa saya memiliki damai sejahtera karena Allah. Saya, Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saya selamanya saya sudah dikuduskan. Terus-menerus kita jaga ini, saudara. Ya kan? Itu menjaga kita untuk kita tidak tersandung, tidak tersinggung, sakit hati. Ya kan, karena kalau anak Tuhan sudah tersinggung, sakit hati, mulai ada kegelapan, disitulah si penipu ini akan lebih lagi kasih visi yang ngawur, ya kan, segala macam yang aneh-aneh, yang harusnya bisa terus berbuah. Itu maunya mereka, ya kan, disabotase. Gimana caranya? Jaga dengan hati. Kita terus percaya kepada apa? Anugerah kebenarannya. Ya kan, Roma 5 ya, kita ke Roma 5 ya, sebentar ya. Kita ke Roma 5, saudara ya. Kita ke Roma 5. Ini hukum roh kehidupan ini ibaratnya sebagai satu yang kalau hukum itu konsisten, saudara ya, sama sebagai hukum gravitasi itu jadinya di mana aja, siapa aja, kaya miskin tua muda, hukum gravitasi itu terjadi selalu karena itu hukum yang mengatur bumi ini. Tapi ada hukum lain yang lebih tinggi dari hukum gravitasi, namanya hukum lift. Yaitu itu sebabnya kalau barang itu kan kalau berat ya kan, ini kalau tadi sempat jatuh, itu dia jatuhnya nggak akan pernah ke atas, dia akan jatuhnya selalu ke bawah, saudara. Ya kan, sebentar saya minum dulu. Ya kan, dan semakin berat, semakin cepat dia jatuh. Tapi kenapa pesawat yang bertonton malah bisa terbang? Karena ada hukum lain yang mengatasin. Makanya hukum roh kehidupan mengatasin, ya kan, hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita lebih mengerti bagaimana beroperasi dalam sistem kerajaan dia, bagaimana iman kita bekerja terus, ya kan, makanya akan susah bagi iblis untuk menipu. Karena dia berkeliling mencari orang yang dia bisa telan. Ada yang dia bisa telan, ada yang tidak bisa. Amin. Kita ke Roma pasal 5 ya. Ya kan di sini dikatakan tadi ayat 17. Ya kan, makanya saudara dan saya harus rela dengar. Karena kalau kita menerima lewat apa? Dengan iman loh. Kita menerima dengan iman loh. Apa yang kita dengar itu penting sekali. Karena itu akan menentukan hidup saudara dan saya. Ya kan? Apa yang kita dengar, kepercayaan kita akan menentukan hidup kita. Percaya salah, itu hasilnya akan kelihatan, saudara. Kalau kita percaya benar, akan ada buahnya yang benar. Amin, saudara. Nomor 1, kita akan lebih kenal dia, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada lebih gampang kelegaan. Karena itu yang Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Harusnya kita lebih lega, lebih damai, bukannya lebih berat. Ya kan? Nah, kita baca di sini. Ya kan, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ini bicara mengenai Adam. Maka sayang bahasa Indonesia lebih benar lagi, bukan lebih benar lagi. Much more itu lebih lagi, bukan lebih benar lagi. Much more, maka terlebih lagi. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang ini, yaitu Yesus Kristus. Ini ayat ini sangat ditakutin oleh musuh. Karena kalau anak Tuhan terus-menerus mau, ya kan, mau terima kasih karunia itu apa? Mau lebih mengerti, ya kan, mau mencari pengenalan yang lebih akan kasih Allah dan juga akan Yesus. Yesus tuh bikin apa buat saya sampai saya tuh diselamatkan. Ya kan, firman-Nya di mana? Apa itu artinya kasih karunia? Ya kan, kasih karunia itu kan segala sesuatu yang karena jerih payah Yesus
Sehingga ada suatu penyediaan keselamatan. Karya keselamatan itu sudah satu karya yang sudah komplit. Waktu kita terima keselamatan, di dalam keselamatan itu sebetulnya semua sudah ada. Termasuk kesembuhan, kemakmuran, talenta, karunia, perlindungan, restorasi kalau kita salah. Bahkan penebusan, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa juga sudah ada. Karena jiwa kita masih harus terus bertumbuh. Juga kesembuhan, ya kan, pemulihan keluarga, ya kesembuhan dari sakit hati, pasangan hidup, ya kan, yang terbaik yang Tuhan sudah, bukan berarti sempurna ya, nggak ada yang sempurna karena kita semua masih harus bertumbuh. Terus juga keturunan, semuanya berkat jasmani, berkat rohani, juga pekerjaan baik yang kita perlu jalani, semuanya itu sudah ada waktu kita terima keselamatan. Tapi karena tidak diberitakan mengenai posisi ini cukup banyak, sehingga anak Tuhan kemudian lebih didorong kepada apa? Kepada pelayanan. Sehingga sebagian itu mentalitasnya seperti anak sulung ini. Punya kesulitan menerima dari Tuhan. Sedangkan kalau ini, ya kan rahasianya, gimana supaya berkuasa? Memerintah berkuasa di dalam hidup yang Tuhan beri, ya kan, di dalam Zoe, di dalam hidup yang Tuhan beri, dimana walaupun ada tantangan demi tantangan, ya, ada apapun di bumi ini, nggak mungkin nggak ada tantangan. Karena Yesus sudah bilang, kamu akan mengalami tantangan, kamu akan mengalami penganiayaan, ya kan, bukan hanya dianiaya karena memberitakan Injil, tapi dianiaya oleh iblis, oleh musuh kita, oleh kegelapan. Juga dengan dianiaya dengan apa? Dengan kita dikasih banyak sekali informasi, terutama dari media, yang mengalihkan perhatian kita, waktu kita, sehingga itu banyak terbuang percuma. Kita kayak distract. Jadi kita nggak fokus kepada apa yang penting, tapi kemudian pakai banyak waktu bicara mengenai hal-hal yang tidak penting, ya kasih banyak waktu, ya kan, bahkan uang kita, waktu kita, jadi payah untuk ikut ambil bagian sama sekali yang nggak ada hubungannya kadang-kadang dengan panggilan kita, dengan sesuatu yang kita nggak penting, yang penting kita belum cukup tahu, tapi pakai waktu untuk yang kurang penting. Itu juga bentuk aniaya loh. Yaitu apa? Didistract, nggak fokus kepada apa yang utama. Dari situ, wah, ya kan, dicuri sama dia deh, dibikin bingung, wah, seolah-olah, oh, lagi tunggu Tuhan terus, Tuhan, kapan Tuhan, kenapa Tuhan, padahal semua jawabannya ada di firman. Udah gitu ada Roh Kudus lagi di dalam kita bisa tanya, kita bisa gali, kita bisa renungkan, amin, banyak ini kita sudah terima, ya kan. Anyway, thank you Lord Jesus. Jadi di sini katakan, kalau kita terus terima, kita terus dengar, kita lebih ngerti, pengenalan kita semakin bertambah, semakin jelas, ya kan, bahwa waktu kita terima Yesus, ya kan, kita percaya dan kita ngaku. Banyak ayat Tuhan tidak ngaku firman. Saya nggak merasa Ibu Monica, ya nggak bisa, kita orang benar, tadi kita sudah baca, ya apa nih, Roma 1 ayat 16-17, kita harus hidup oleh iman loh. Kalau kita mau mengalami lebih lagi Zoe, hidupnya Tuhan, ya kan, itu karya keselamatan tuh yang sudah komplit, di mana semuanya tersedia. Kalau kita mau menerima kasih karunia-Nya terus menerus, kita harus mau rela mengakui firman-Nya. Lagi tidak merasa, lagi galau, lagi sedih, lagi senang, lagi di luar kacau, banyak kebutuhan, kita harus rela, ya kan, percaya kepada apa? Yesus sebagai kelayakan kita. Percaya terus, ya kan, di tengah-tengah segala sesuatu yang kacau balau. Ingat, waktu bumi belum berbentuk, ya kan, semuanya masih kacau balau. Apa yang Allah lakukan? Dia bilang, let there be light. Terang jadi. Kita diciptakan seperti Dia. Kita sudah lahir dari Dia, kita bisa. Ya kan, mulai aja ngomong di tengah-tengah perasaan yang masih galau, ngomong firman. Nomor 1 buat diri kita dulu, amin, mulai menabur firman. Saya dikasihin, ada saat saya diserang pikiran saya, kalau lagi iblis mau serang atau apa, bisa rasa kering, rasa nggak dikasihin, rasa inilah, rasa itu, saudara. Tapi saya tetap aja, Allah mengasihi saya, Bapak Engkau mengasihi, terima kasih, gitu. Setelah itu rasa seperti yang kayak ada selimut hitam itu bisa pergi, saudara. Amin, saudara. Haleluya.
dengan hati. Nah, kalau kita terus-menerus mengakuin ini, kasih karunia-Nya, penyediaannya Tuhan, firman-Nya, kita terus berdiri terus atas anugerah kebenaran kita. Apa artinya? Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Artinya ialah kita terus-menerus mau percaya kepada janjinya, mau menabur janji itu dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam diri kita, kemudian kita kembalikan ke Dia. Kita mengakuin janjinya. Firman-Nya bicara apa? Itu kasih karunia-Nya. Anugerah kebenaran apa? Dengan hati kita percaya kepada kebenaran Dia. Kita ngakuin lagi, kenapa saya dilayakkan. Ingatkan lagi dan lagi, apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan, terlibat kita suka membantu orang. Sangat penting mengakui kelayakan kita. Kenapa? Karena waktu kita melakukan yang baik, kita nolong orang, kita memberi, kita ini ada rasa enak loh, saudara. Dan kadang-kadang orang memuji, saudara. Ya, terima kasih ya Ibu Monica. Itu kita harus ingatkan lagi. Terima kasih Bapak, karena Engkau saya bisa berbuat baik. Karena Engkau saya bisa jadi berkat. Kita harus ingatkan diri kita. Kenapa? Supaya kita tidak geser. Punya sikap seperti anak sulung ini. Memang firman Tuhan kan bilang, Tuhan Yesus bilang, hanya Allah saja yang baik. Kalau Allah tidak bekerja dalam kita, kita nggak terima dulu dari Dia. Kita nggak bisa nolong orang lain, saudara. Betul nggak? Kita nggak bisa. Ya kan, melakukan yang benar kalau bukan Dia dulu. Makanya beri kemuliaan aja sama Dia. Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Itu sebabnya penting untuk kita lebih lagi sadar. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Bahwa segala yang baik berasal dari Dia, bukan diri kita sendiri. Jangan, makanya dikatakan barang siapa mau bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan. Nggak perlu bermegah dalam diri kita sendiri, karena kita ini cuma carang. Amin, saudara. Saya paling suka pohon buah-buahan, saudara. Wow, apalagi kalau buahnya banyak. Saya ini hidup besar di kota, saya bertumbuh di kota besar ya. Jadi kalau di kota besar Jakarta gitu kan nggak banyak, ya kan. Jadi kalau lihat, waduh bagus ya, apalagi kalau banyak gitu kan, ya kan. Itu kemuliaan pohon itu. Tapi kenapa itu ada buahnya? Karena ada kehidupan, karena ada pokoknya. Kita juga gitu. Amin, saudara. Kenapa kita bisa berbuah? Bukan dari diri kita. Jadi siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah di dalam Tuhan. Makanya nanti dikatakan di Wahyu, ya, orang-orang itu yang dapat mahkota dari Tuhan, mereka lempar mahkota itu ke kaki Yesus. Mereka orang-orang yang bijaksana, mereka sadar, iya memang aku dikasih mahkota, tapi sebetulnya aku ini ngapain? Aku cuma melakukan apa yang semuanya dari Dia. Dia yang kasih kita kemauan, Dia yang ngurapin kita, Dia yang kasih kita tekanan iman, Dia yang bekerja di dalam kita, Dia yang kasih kita talenta, Dia yang udah sediakan pekerjaan baik, semuanya dari Dia. Terus sudah kita cuma ngikutin aja, kita dikasih upah lagi. Begitu baiknya hati Bapa kita, saudara. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus Kristus. Kita yang dikasih mahkota. Makanya orang-orang yang bijaksana itu, mereka lempar mahkotanya ke kaki Yesus. Kalau bukan karena Engkau, saya nggak mungkin. Amin, saudara. Kalau kita cari kehormatan dari Dia, kita nggak akan terlalu, ya kan, nggak usah tersinggung untuk penolakan. Orang nggak terima kita, ya tenang aja, orang Tuhan terima kita kok. Dan Dia terima kita karena kita anak Dia, seperti anak sulung, masih bau babi. Dia mau ngoceh, mau jadikan dirinya, ya kan, jadi pelayan. Bapak aku nih udah nggak layak. Ya, dua-duanya nggak tahu hati bapaknya. Yang satu udah merasa bersalah, ya kan, jadi anak sulung itu dari Lukas itu 15 tuh, yang bungsu rasa bersalah, udahlah aku jadi pelayan aja, ya kan. Itu kadang-kadang motivasi pelayanan. Jangan begitu. Aku udah banyak bersalah, udah aku pakai waktuku sekarang buat Tuhan. Nggak perlu begitu. Amin, saudara. Kenal Dia sebagai Bapa aja dulu. Kenal hatinya. Kalau sudah kenal hatinya, saudara nggak usah disuruh. Saudara pasti mau jadi orang yang giat. Amin. Haleluya. Kalau kita menghargai pengorbanan Yesus, kita sungguh-sungguh sering bersyukur, ya kan,
bukan hanya terutama saya nggak bilang berkat jasmani penting, kita semua nggak ada yang mau kekurangan. Kita punya berkat Abraham loh. Abraham tuh sangat kaya, banyak emas perak, bisnisnya. Kita keturunan dia, kehendak Tuhan untuk kita kelimpahan loh. Tapi mari kita mengucap syukur karena tubuh dan darahnya. Kita benar-benar menghargai jeripaya dia, bukan untuk supaya dia mengasihi kita, enggak, karena dia sudah mengasihi kita dulu kok. Amin, saudara. Tapi kita untuk nolong kita, mengakuin, sehingga kita jadi orang yang rasa bersyukur itu menjadikan orang kita bahagia, kita senang gitu. Kita bisa menikmati itu, menjadi orang yang nggak selalu kejar kayak nggak pernah kenyang, nggak ada kepuasan nanti di situ. Tapi kita nikmatin aja. Amin, saya berdiri atas janji Tuhan. Nggak boleh kekurangan, nggak boleh miskin. Yang terbaik sesuai firman-Nya. Tapi nggak perlu kejar. Tapi saya perhatikan kepuasan itu datang dari dia, saudara. Saat dia menjamah, dia menyatakan dirinya, saat mengalami dia, waduh, saudara, itu yang namanya senang sekali hati, saudara. Wow. Banyak hal kita bisa nikmatin, tapi senang waktu kita menikmati dia, waduh, itu yang the best. Haleluya. Ibu Monica ini jangan geser. Ya, oke. Jadi menerima terus maksudnya apa? Lebih mengerti. Ya kan, dengar lagi Yesus bikin apa, sampai saya ini janjinya ini, kamu nggak usah, biarpun dokter bilang nggak ada obatnya, kamu tetap ini udah ditebus. Biarpun kamu tuh dari dari keturunan, dari rupa, dari pendidikan, kamu nggak mampu, tapi menurut firman-Nya, karena Yesus, kamu tetap bisa mengalami yang luar biasa. Sama seperti Rut, sudah dibilang, ya kan, dia itu bangsa yang terkutuk, ya kan, nenek moyangnya udah salah, ya kan, Lot itu kedagingan, sampai kehilangan semuanya. Tapi Alkitab itu tetap menyebut Lot orang benar, dan keturunannya dipulihkan. Wow, Rut tetap, ya kan, mengalami kemurahan Tuhan, karena Allah setia. Allah adalah Allah perjanjian. Jadi jangan kita seperti orang dunia, ya kan, harus begini dan gitu supaya kita bisa menerima yang terbaik. Enggak, kalau dalam Tuhan tuh kita beriman sama tubuh dan darah Yesus. Kasih karunia yaitu penyediaan karena jeripayah Yesus, warisan kita. Ya kan, nomor satu tentu keselamatan. Di dalam keselamatan itu ada kesembuhan, perlindungan, kemakmuran, peningkatan. Ya kan, kekayaan, semua itu, properti, rumah yang indah, pasangan hidup, keturunan, ya kan, panggilan, ya kan, talenta, semua sudah ada. Wow, luar biasa ya, saudara, luar biasa. Dan itu karena Yesus, ya kan, oleh perbuatan kebenaran satu orang, semua orang jadi orang benar. Itu ayat 19. Ya kan, karena kesalahan Adam, kita dulu jadi orang berdosa, tapi karena perbuatan kebenaran satu orang, Yesus, kita sudah jadi orang benar. Terus dikatakan ini, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya apa? Dosa berkuasa alam maut itu bukan dosa berkuasa di kuburan, di neraka, bukan. Maksudnya sin reign over death tuh, maut itu gini, kalau seseorang tuh mulai berpikir tanpa Kristus, dia tidak berpikir, dia tidak sadar dirinya anak Allah, dia lupa dia punya Bapa surgawi, dia mulai berpikir dari pikirannya sendiri, ya kan, waduh, gimana ya, saya belum punya pasangan hidup, saya udah umur berapa nih, saya belum punya rumah, saya belum ini, apalah saya nggak tahu, ya kan. Nah, itu orang itu sedang berpikir, ya kan, dari pikiran dari maut. Orang itu lupa bahwa ada dia punya Bapa surgawi, bahwa Bapa sudah siapkan pasangan hidup, bahkan anak-anak sudah ada, rumah semua sudah ada di dalam firman-Nya. Haleluya, dan itu sudah ada di alam roh. Dia tidak berpikir dari posisi itu, tapi dia berpikir dari maut, dari gelap, seperti belum ditebus. Mungkin kebanyakan dengar berita dunia, bergaul dengan atau apalah, masih ada itu ya, belum diperbarui, sehingga dari situ, ya kan, dosa.
Ya kan, dari situ mulai pakai kekuatan sendiri, begini dan begitu. Kenapa? Karena dia lupa dia punya Bapa surgawi, mulai mengejar itu. Dia dosa berkuasa di alam. Kalau terus menerus dia nggak menyadarkan diri, dia nggak dengar lagi firman yang benar, mulai pakai kekuatan sendiri. Ya kan, dari situ pasti akan ada dosa. Ya kan, gampang berbohong, manipulasi, curang, ya kan, begini dan begitu, jadi ruwet. Kenapa? Karena dosa berkuasa di alam maut. Saat kita berpikir dari, makanya to be carnally minded is death, itu Roma 8. Pikiran yang daging, pikiran manusia yang tidak mengakuin penebusan Yesus is death, maut. Jadi selalu harus pakai kekuatan sendiri. Ya kan, saya harus begini dan gitu supaya saya berhasil. Orang bisa melihat keberhasilan saya, jeripaya saya, kejar saya gitu. Itu akan menghasilkan maut, dosa. Ya kan, segala sesuatu tuh dipusatkan pada keakuan kita sebagai manusia, dan bilangnya Tuhan, tapi nggak berpadanan pada penebusan Yesus. Itu akan mulai ada dosa. Ya kan, dimana to be carnally minded is death. Mulai nanti akhirnya sekali waktu akan rasa tertekan, stres. Tapi to be spiritually minded, maksudnya apa? Berpikir roh. Iya memang belum ada, tapi firmannya kan bilang, firmannya bilang Allah mengasihi saya punya Bapa surgawi. Wow, saya sudah ditebus dari kemiskinan, Yesus sudah menjadi kaya. Oleh karena kemiskinan, oleh kasih karunia saya sudah dijadikan kaya. Tuhan ada di pihak saya. Tuhan kasih saya ide, ya kan? Haleluya. Saya orang benar. Berkat ada di atas kepala saya sebagai orang benar. Kerinduan hati orang benar, ya kan? Digenapin, ya kan, bukan keinginan daging, kerinduan hati orang benar, ya kan, digenapin. Tuhan sudah sediakan rumah-rumah. Percaya firman dari situ apa? Wow, ya kan, ada hidup dan damai. To be spiritually minded. Waktu kita ingat firmanku adalah roh dan hidup, Yohanes 6 ayat 63. Waktu kita ingat firmannya dan kita mulai berpikir dari posisi itu, ingat firman itu dekat di hatimu, di mulutmu. Roh Kudus waktu kita mulai berpikir sesuai, kita mengarahkan jiwa kita kepada kebenarannya, Roh Kudus mulai mengurapin kita. Kita mulai ada damai. Wah, saya nggak usah khawatir. Dan kita mulai ngomong. Itu menyebabkan kuasa itu, Injil. Kuasa itu, ya kan, mulai bekerja. Sehingga ini dan itu terjadi, digenapin, saudara. Amin. Sama seperti waktu saya lagi pikir, waduh udah umur sekian nih, belum punya pacar ini. Udah saya ke Indonesia aja deh. Ya kan, udah lama di Jepang, tapi waktu Tuhan bilang, ketemu aku, ngomong sama aku. Saya pakai waktu sama Tuhan. Tuhan bilang, enggak, ke Amerika. Oh, di sekolah Alkitab saya belum ada pacar. Sekali waktu hadirat Tuhan dulu, mungkin karena banyak yang berdoa di hadirat Tuhan, ya, banyak firman, setiap hari firman, ya kan. Terus banyak juga hadirat Tuhan. Jadi saya lagi di halaman, saya ingat sampai hari ini Tuhan bilang kamu akan punya anak sekian, kasih nama ini. Saya sampai heran, pacar aja belum ada. Karena sudah ada di alam roh, sudah ada di firman-Nya. Amin, sudah. Rumah juga, apa juga sudah ada. Jadi kalau kita berpikir sesuai firman-Nya sebagai anak, perlakukan dia sebagai Bapa yang baik. Makanya Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa? Dia bergaul sama Allah, dia tahu hati Bapa. Kalau Allah itu Bapa yang jahat, dia nggak akan kasih Yesus, saudara. Ngapain repot-repot? Yesus itu kan buah hati dia. Ngapain dia harus menderita, lihat anaknya dipukulin, disesah, jadi dosa, menderita luar biasa tuh. Buat kita, ngapain dia susah-susah kalau dia tidak peduli sama kita? Tidak ada yang mengasihi kita seperti dia, saudara. Tidak ada yang setia sama kita seperti dia. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran itu. Ini maksudnya oleh anugerah kebenaran. Waktu kita terus-menerus hati kita, ya kan, percaya terus kepada anugerah kebenarannya lagi dan lagi dan lagi. Dengan hati
hati kita mulai damai. Dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut kita mengakuin kesembuhan dan itu manifestasi. Dengan mulut kita mengaku hikmatnya dan kita menerima jalan keluar. Dengan mulut kita mengakui janjinya dan kita dipertemukan dengan pasangan hidup. Dengan mulut kita mengakuin kerinduan hati kita. Misalnya kita mau punya anak, mau bisnis, dengan mulut kita mengakui janjinya. Dan itu akan dinyatakan. Itu hukum roh kehidupan, saudara. Bersekutu sama dia. Sehingga kita lebih kenal hatinya. Nggak apa-apa, cuma dengar. Saya kadang-kadang kalau bicara sama orang, saya bisa tahu dari orang itu, dari perkataannya, lebih sering mengutip perkataan hamba Tuhan daripada firman-Nya. Jangan, pakai waktu. Renungin firman-Nya, ulang-ulang, nggak apa-apa. Amin, saudara. Karena firman-Nya adalah roh dan hidup. Dan pikiran yang diperbaharui. Ya kan, waktu kita berpikir sebagai posisi yang sudah dilayakkan karena Yesus, tidak lagi punya sikap selalu kepengen terima dari Tuhan karena saya sudah begini dan begitu. Tuhan, Kau tahu pengorban, Kau tahu begini. Oke, adalah kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami kelimpahan kasih karunia, biarlah kita lebih mau tahu Yesus bikin apa, lebih meninggikan Dia, meninggikan Yesus. Yesus bikin apa buat saya? Terima kasih Tuhan, dari saya tidak layak, tapi karena Yesus, Dia layak yang terbaik. Saya juga terima yang terbaik. Wow, haleluya, saudara. Saat saudara percaya sesuai firman-Nya dengan hati, saudara percaya kepada kebenarannya Allah. Injil adalah kebenaran Allah. Ya kan, di dalamnya ada kuasa. Waktu kita percaya kebenaran Allah, yaitu Yesus, kebenaran Allah yang hanya Allah akui, kebenaran Yesus hanya darahnya yang telah melayakkan kita mengaku, hati kita percaya lagi, percaya karena iman itu tidak bisa ditabur. Kita dengar lagi, kita mengamini lagi, kita mengakuin dengan kita percaya dan kita mengakuin dengan mulut kita, jati diri kita, posisi kita tunduk lagi kepada kebenarannya Allah, yaitu Yesus, karena Yesus yang sudah mengenapi hukum Taurat buat kita, dan kita mengakuin lagi, kita segarkan lagi, dan dari situ baru kita mengakuin janji-janjinya, dan itu akan dinyatakan. Bahkan firman-Nya mengatakan tadi di Roma 10, sebelum saya tutup, saudara, sebetulnya ada yang lain yang saya mau kasih detail berikutnya, saya akan kasih ya. Roma 10 mengatakan, thank you Lord Jesus, karena kita orang benar, kita hidup oleh iman, kebenaran iman, yaitu apa? Berkata, ya kan? Haleluya. Dikatakan di ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara tidak bisa percaya kepada Yesus sebagai kelayakan saudara sembari saudara juga melayakkan diri saudara lagi. Tidak bisa, saudara. Haleluya, kita nggak bisa mendirikan sesuatu di dua fondasi yang beda. Kita harus pilih, kita mau fondasi apa? Mau selalu sadar diri kita, saya begini dan begitu, atau kita mau rela terus berdiri di atas fondasi kita yang dari mulanya kita juga dilahirkan baru demikian. Itu tidak rumit, amin saudara. Itu tidak berat. Dengan hati, Tuhan mau hati kita terus sama Yesus. Haleluya, karena kita sudah anak Dia. Tuhan mengatakan kita, haleluya, seberapapun juga kita selalu anak Dia. Kita selamanya anak Dia. Haleluya, jangan punya mentalitas seperti anak yatim, seperti hamba, kepengen diupahin, ya kan, oleh karena jeripaya kita, tidak. Ya kan, kita melakukan, kita giat melayanin, bukan untuk dilayakan. Kita mau melayanin karena kita sudah dikasih, kita punya belas kasihan. Karena sudah ada orang yang berdoa buat kita, makanya kita selamat. Ada orang-orang yang rela memberitakan Injil sama kita, makanya ada gereja Tuhan, makanya ada kita dengar Injil, makanya kita diselamatkan. Sebagaimana kita sudah memperoleh belas kasihan, baiklah kita ingat, kita juga mau ikut ambil bagian. Kita mau mengasihi karena kita sudah dikasih lebih dulu. Dan orang-orang itu yang Tuhan pakai karena Tuhan yang bekerja melalui mereka. Wow, saudara. Puji Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Karena saudara percaya terus kepada Dia. Saudara mengaku, ingat mulut saudara. Iman tanpa perbuatan mati, berarti apa? Iman itu, saudara berbuat apa supaya saudara selamat? Saudara mengaku. Perbuatan nomor 1 dari iman adalah mengaku dari hati yang percaya. Baru dari situ kelakuan kita akan berubah. Bukan sebaliknya ya.
tipuan iblis. Kamu harus begini dan begitu baru Tuhan terima. Itu kebenaran hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat, saudara baca lagi ayatnya. Kebenaran hukum Taurat adalah melakukan. Tapi kebenaran karena iman adalah berkata dulu. Percaya dulu, berkata, percaya, berkata, percaya, berkata. Dan ada saat kita perlu memperkatakan firman ini supaya iman kita diteguhkan. Tapi kebenaran iman itu berkata, percaya, berkata, dan pelihara terus, pegang teguh. Kadang-kadang nggak langsung terjadi, tapi firman Tuhan sudah mengatakan, kalau saudara terus percaya kepada Yesus, itu menjadi andalan saudara. Saudara terus pegang dia sebagai kelayakan saudara, karena firman-Nya mengatakan, dia sudah jadi dosa buat saudara. Saudara nggak usah tanggung lagi. Saudara sudah orang benar. Dia yang menggenapi hukum Taurat buat saudara, sehingga saudara dibenarkan. Haleluya, saudara tidak akan dipermalukan. Tuhan memberkati saudara. God bless. Sampai di episode berikut. God bless.